Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini mata pelajaran sosiologi akan membahas materi tentang tokoh-tokoh dan teori sosiologi. Teori sosiologi menjadi landasan penyusunan deskripsi analisis dalam menjabarkan gejala sosial. Ada dua golongan ahli teori, yaitu tokoh teori sosiologi klasik dan tokoh teori sosiologi modern. Teori sosiologi klasik. 1. Auguste Comte. Pemikiran Auguste Comte menekankan pada 3 tingkatan intelektual. A. Tahap teologis. Tahap ini menekankan setiap benda memiliki kekuatan gaib. Tahap ini dibagi menjadi fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme artinya kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Politeisme, kepercayaan terhadap banyak Tuhan. Monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. B. Tahap metafisik. Tahap ini ditandai adanya kepercayaan bahwa kekuatan abstrak seperti alam diyakini dapat menjelaskan segalanya. Misalnya, jika di suatu daerah terjadi bencana alam, apakah itu bencana gunung meletus atau tsunami, masyarakat sekitar percaya kejadian tersebut karena alam murka terhadap manusianya. Mungkin karena faktor manusia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar, sehingga membuat alam murka. Tahap positivistik. Tahap ini manusia mulai memusatkan perhatian pada pengamatan alam fisik dan dunia sosial guna mengetahui hukum-hukum yang mengaturnya. Dua. Karl Marx. Karl Marx berpendapat kelas merupakan penggerak dari segala bentuk perubahan sosial. Kelas itu diartikan sebagai tingkatan yang terjadi di masyarakat. Teori yang dikemukakan Karl Marx sebagai berikut. Teori kelas terdapat 2 kelas atau tingkatan masyarakat di masa revolusi industri yaitu kelas pemilik tanah borjuis dan kelas pekerja proletar, sehingga terjadi penindasan kelas penguasa dengan kelas rakyat biasa. Max Weber. Sosiologi merupakan ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan dengan menguraikannya dan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Tindakan tersebut terbagi menjadi 4. 1. Tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif atau berdasarkan perasaan kasih sayang. Tindakan rasional instrumental artinya tindakan yang dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan yang dilakukan karena mempunyai makna berorientasi nilai baik atau nilai tidak baik. Tindakan tradisional itu artinya tindakan yang dilakukan karena tradisi, secara turun-temurun. Dan tindakan afektif, tindakan yang bermakna perasaan atau kasih sayang. Contohnya, tindakan afektif adalah tindakan orang tua terhadap anak-anaknya. Empat. Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies terkenal dengan teorinya mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft sebagai 2 bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok sosial. Gemeinschaft atau paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama
di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan dari Gamescape adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh manusia atau hewan. Bentuk Gamescape terutama dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Gesellschaft atau patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir dan bersifat pokok, dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Gesellschaft bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin. Contoh Gesellschaft adalah kehidupan pada masyarakat kota. Sekarang kita masuk pada pembahasan tokoh teori sosiologi modern. 1. Charles Wright Mills menekankan teori imajinasi sosiologis atau sociological imagination. Dalam imajinasi, individu mempunyai kemampuan dalam membedakan antara troubles, persoalan-persoalan, dan isu atau masalah-masalah. 2. Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf mengemukakan teori yang berkaitan dengan konflik. Konflik tidak akan terbentuk apabila tanpa terjadi konsensus atau kesepakatan. Konflik memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Meskipun tidak disukai, konflik dapat menciptakan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. 3. Anthony Giddens. Teorinya yang terkenal adalah strukturasi dan pandangan tentang masyarakat modern. Menurut Anthony Giddens, perubahan sosial terjadi akibat pertautan dari perubahan struktur ditambah perubahan individu, begitu sebaliknya. Sekian, terima kasih. Materinya sampai di sini dulu dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.